Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan sebuah video edukasi yang berjudul Nilai dan Norma dalam Konstitusi Indonesia. Video ini membahas pengertian nilai dan norma, hubungan keduanya dalam konstitusi, serta pentingnya penerapan nilai dan norma dalam kehidupan berbangsa bernegara berdasarkan Undang-Undang 1945. Semoga video yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat menikmati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Arya Maulana. Kalian tahu nggak sih konstitusi itu apa? Kalau belum tahu, saya akan menjelaskan konstitusi itu apa. Konstitusi itu merupakan aturan dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang 1945. Dalam Konstitusi Indonesia, terdapat nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan nilai dan norma dalam Konstitusi Indonesia? Mari kita bahas bersama-sama. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik, benar, dan penting oleh masyarakat sehingga dijadikan pedoman dan dalam bertindak. Nilai-nilai yang terdapat dalam Konstitusi Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam pembentukan berbagai aturan yang berlaku di Indonesia. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan masyarakat menjadi teratur dan tertib. Norma dalam Konstitusi Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dengan adanya norma, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami batas-batas perilaku yang sesuai dengan hukum. Baik, untuk hubungan nilai dan norma memiliki hubungan yang sangat erat. Nilai merupakan cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan. Norma merupakan aturan yang dibuat untuk mewujudkan nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Misalnya, nilai keadilan diwujudkan melalui aturan yang menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum. Jadi, tanpa norma, nilai-nilai yang baik akan sulit diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh norma dalam Undang-Undang 1945 terdapat pada pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedaulatan yang sama di hadapan hukum. Kemudian pasal 28 yang mengatur berbagai hak asasi manusia seperti hak berpendapat, hak hidup, dan hak memperoleh perlindungan hukum. Pada pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia mengandung nilai keadilan, persamaan, dan kesejahteraan. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati dan melaksanakan nilai serta norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan mematuhi konstitusi, kita dapat menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain. Selain itu, kepatuhan terhadap konstitusi juga membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya konstitusi menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan yang adil dan demokratis. Baik, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa nilai dan norma merupakan bagian penting dalam Konstitusi Indonesia. Nilai yang bersumber dari Pancasila menjadi dasar bagi pembentuk norma yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara, kita harus memahami dan mematuhi nilai serta norma yang terkandung di dalam konstitusi. Karena dengan mematuhi konstitusi, kita turut menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Ditangkap aparat tanpa surat penangkapan itu tidak sah. Sini kita jelasin. Jika pihak kepolisian melakukan penangkapan tanpa memperlihatkan surat tugas atau surat perintah penangkapan,
dan tidak segera memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga tersangka, maka penangkapan tersebut tidak sah. Sehingga langkah hukum yang bisa dilakukan adalah mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri. Untuk salah satunya agar hakim menyatakan penangkapan tersebut tidak sah dan menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP. Akan tetapi, penangkapan tanpa surat perintah dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Pasal 18 ayat 2 KUHP. Gimana? Makin paham hukum setelah follow akun sosial media kami kan?